Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Musdalifah. Kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan jawaban dari diskusi 7 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara MPDR 5302. Adapun judul artikel yang saya ambil adalah The Effect of Gender Responsive Learning Strategies on Primary School Students' Interest and Achievement in Science. Adapun penulis dari artikel tersebut adalah Suryanto, Primandiri, dan Mastia yang diterbitkan pada tahun 2023 dalam jurnal International Journal of Learning, Teaching and Educational Research volume 22 nomor 9 dan jurnal ini sudah terindeks Scopus Q 3. Adapun analisis pendahuluan yang dapat saya paparkan terdiri atas latar belakang masalah. Di sini penulis mengangkat masalah kesenjangan gender yang sistemis dalam pendidikan sains di Indonesia. Latar belakang menunjukkan bahwa meskipun prestasi akademik siswa perempuan dalam sains seringkali setara atau bahkan lebih tinggi daripada siswa laki-laki, minat dan partisipasi aktif mereka dalam pembelajaran sains cenderung lebih rendah. Penulis mengidentifikasi bahwa praktik pembelajaran konvensional cenderung tidak memperhatikan aspek gender dalam desain pembelajarannya. Adapun rumusan masalahnya adalah penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan bagaimana efektivitas strategi pembelajaran responsif gender dalam meningkatkan minat dan prestasi belajar sains siswa sekolah dasar, serta apakah strategi tersebut dapat mengurangi kesenjangan gender dalam partisipasi pembelajaran. Kemudian untuk teori dan konsep gender, artikel ini menggunakan pendekatan teori feminis dalam pendidikan yang menekankan pentingnya dekonstruksi bias gender dalam praktik pedagogis. Konsep utama yang digunakan adalah gender responsive pedagogi yang menekankan penciptaan lingkungan belajar inklusif dengan memperhatikan kebutuhan minat dan pengalaman belajar yang berbeda antara siswa laki-laki dan perempuan. Adapun relevansi dengan kasus adalah rumusan masalah dalam artikel ini sangat relevan dengan kasus diskriminasi partisipasi gender dalam sains di sekolah dasar. Karena secara langsung membahas akar permasalahan yaitu metode pembelajaran yang tidak sensitif gender yang menyebabkan ketidaksetaraan partisipasi dan minat belajar sains antara siswa laki-laki dan perempuan. Adapun hasil dan pembahasan dari artikel ini adalah saya menemukan temuan utama yaitu berupa hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembelajaran responsif gender secara signifikan meningkatkan minat dan prestasi belajar sains pada semua siswa. Dengan peningkatan yang lebih dramatis terjadi pada siswa perempuan. Pada kelompok eksperimen, minat belajar sains siswa perempuan meningkat sebesar 45% dibandingkan dengan 25% pada siswa laki-laki. Partisipasi aktif siswa perempuan dalam diskusi dan kegiatan praktikum juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Penjelasan penyebab perbedaan. Di sini penulis mengidentifikasi bahwa bias gender dalam pembelajaran konvensional muncul melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, alokasi waktu yang tidak seimbang dalam interaksi guru siswa. Yang kedua, pemilihan contoh dan analogi yang lebih relevan dengan pengalaman maskulin. Yang ketiga, pengelompokan siswa yang tidak memperhatikan keseimbangan gender. Dan yang keempat adalah reinforcement yang berbeda terhadap perilaku akademik siswa laki-laki dan perempuan. Adapun keterkaitan dengan teori sebelumnya, yaitu hasil penelitian ini konsisten dengan teori stereotip trait yang dikemukakan oleh Steele 1997 di mana siswa perempuan cenderung mengalami tekanan psikologis dalam bidang yang dianggap sebagai domain maskulin.
Penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa intervensi pedagogis yang spesifik dapat mengurangi efek negatif dan dari stereotip trait tersebut. Rekomendasi praktis. Artikel ini memberikan beberapa rekomendasi praktis termasuk yang pertama, penggunaan contoh dan konteks pembelajaran yang seimbang gender. Yang kedua, penerapan teknik grouping yang memastikan partisipasi aktif semua gender. Yang ketiga adalah pelatihan kesadaran gender bagi guru. Dan yang terakhir adalah pengembangan bahan ajar yang mempresentasikan kontribusi ilmuwan perempuan. Adapun refleksi dan keterkaitan kasus, perbandingan dengan kasus. Hasil penelitian dari artikel ini secara langsung menjelaskan mekanisme yang terjadi dalam kasus sekolah dasar di Indonesia. Temuan tentang bias dalam alokasi waktu dan perhatian guru membuktikan bahwa kecenderungan guru memberikan perhatian lebih kepada siswa laki-laki bukanlah fenomena isolated, melainkan bagian dari pola sistemik yang dapat diatasi melalui intervensi pedagogis yang tepat. Pelajaran penting bagi guru. Guru perlu menyadari bahwa ketidaksetaraan gender dalam pembelajaran sains seringkali terjadi secara tidak sadar. Oleh karena itu, refleksi kritis terhadap praktis mengajar sendiri menjadi langkah pertama yang krusial. Guru perlu mengembangkan gender lens dan dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Contoh tindakan nyata yang bisa dilakukan adalah yang pertama, rotasi pemimpin kelompok. Sistem rotasi dalam penunjukan pemimpin kelompok praktikum akan memastikan siswa perempuan mendapat kesempatan yang sama. Yang kedua adalah white time yang setara, yaitu dengan cara menerapkan waktu tunggu yang sama setelah mengajukan pertanyaan kepada semua siswa, tidak hanya kepada siswa yang paling vokal atau yang cenderung laki-laki. Yang ketiga yaitu narrative integration, yaitu mengintegrasikan kisah-kisah ilmuwan perempuan dalam pembelajaran untuk membangun role model yang beragam. Dan yang keempat adalah assessment yang beragam dengan menggunakan berbagai bentuk penilaian yang tidak hanya mengendalikan partisipasi verbal di kelas tetapi juga melibatkan portofolio dan penilaian tertulis. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari paparan saya tadi adalah berdasarkan analisis terhadap artikel ini dapat disimpulkan bahwa ketimpangan gender dalam pembelajaran sains di sekolah dasar bersifat sistemis dan dapat diatasi melalui pendekatan pedagogis yang responsif gender. Strategi pembelajaran yang secara aktif mendorong partisipasi setara terbukti efektif meningkatkan minat dan prestasi belajar khususnya bagi siswa perempuan. Implementasi praktik pembelajaran yang sensitif gender tidak hanya bermanfaat bagi kesetaraan, tetapi juga meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen institusional dan peningkatan kapasitas guru untuk menerapkan pendekatan ini secara berkelanjutan. Berikut ini adalah daftar pustaka dari artikel yang saya ambil dari diskusi 7. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.